Ya, nih nun ini nih. Jangan sampai langsung tebel. Nos. Nah, ihdinos. Bukan nos tapi na dulu. Mulutnya dibuka dulu baru sod di ngembekin. Nels. Ihdinos. Kemudian sodnya kasrohnya harus betul-betul bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ya belajar membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid tahsin yang benar. Pada video sebelumnya kita sudah bahas sampai ayat 1 sampai ayat 6 ya. Maaf 5 ya. Berarti sekarang kita akan lanjutkan ayat ke-6 dan juga ayat ke-7 insya Allah. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah mendukung video-video kami sebelumnya. Ya, bagi teman-teman yang baru mengklik video ini, silakan tonton dulu video sebelumnya ya, supaya tidak ketinggalan pembahasan ya. Nah, karena insya Allah pembahasan kita berurutan ya sampai kepada surah berikutnya, surah Al-Baqarah dan sampai surah An-Nas. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan surah Al-Fatihah ayat ke-5. Baik, kita mulai saja dari ta'awud. Teman-teman bisa melihat dari bibir dan suara saya terlebih dahulu. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ketika ta'awud sekali lagi harus ada effortnya. Dan kita akan menggunakan irama ros ya. Irama ros ini insya Allah cocok bagi pemula, bagi semua kalangan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi tarik nafas ayah bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini perhatikan dulu suaranya. Ihdinas shiratal mustaqim. Baik. Kita urai dulu tajwidnya ya. Kita urai cara bacanya. Cara bacanya. Ihdina. Nah, di sini huruf H. Huruf H dia makhrajnya di pangkal tenggorokan di sini nih. Maka alirkan anginnya. Dan besar. Gitu ya. Kesalahan yang pertama adalah ketika di ayat ini, ayat ke-6 adalah H-nya ya tebal. Tapi hamzahnya di sini menjadi Ihdinas. Nah, jangan ihdinas tapi i. Kasroh daripada hamzah ini maka harus sempurnakan i. Jangan tapi i. Nah, jadi tetap posisinya tetap turun. Karena kalau posisinya nggak turun maka akan terjadi suaranya Nah, jangan seperti itu ya. Tetap tipis. Jangan Nah, jangan seperti itu. Tapi gitu ya. Gitu ya. Ihdinas. Lanjut di sini kemudian nas. Hati-hati di sini ya teman-teman. Di sini huruf shadnya tebal, nas. Di sini huruf nun dia tipis. Maka pelan-pelannya seperti ini. Na, els, nails, nails, na, els. Jangan sampai nunnya ini langsung tebal. Ya, nih nun ini nih. Jangan sampai langsung tebal. Nos. Nah, ihdinos. Bukan nos tapi na dulu. Mulutnya dibuka dulu baru sod di ngembekin. Nels. Ihdinas. Kemudian sodnya kasrohnya harus betul-betul bagus. Siro. Ihdinas. Shiratal. Kemudian juga teman-teman di sini ada to tebal. Di sini ada lam tipis. Nah, jangan sampai tebal daripada huruf to ini lamnya menjadi tebal. Jangan bacanya tol. Nah,
Siratal. Al lamnya menjadi tebal. Nih, lam ini harus tipis. Po al. Pol. Jadi harus cepat nih. Po al. Mulutnya harus dibuka ketika al atau disenyumkan sedikit ya. Pol. Pol gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kalimat al-mustaqim ada dua yang sering terjadi keliru di sini. Yang pertama, huruf mim. Nah, huruf mimnya apa, Ustadz? Huruf mimnya kurang sempurna dhammahnya. Siratal mustaqim. Mus, bukan mus, tapi mus. Beda ya? Harus teliti teman-teman. Perhatikan, kalau kita bacanya mustaqim, mustaqim, kurang sempurna dhammahnya. Dhammah apa nih? Mim. Mus. Monyongkan dikit. Mus, bukan mos. Mustaqim. Nah, jadi o mos. Harusnya u. Mustaqim. Yang pertama ini. Yang kedua huruf qaf. Ini huruf qaf itu harus dia tebal, tapi ketebalannya jangan berlebihan. Al-mustaqim, mustaqim, qim biasa, qim tebal tapi jangan terlalu tebal. Makanya ada istilah tafkhim khafifi, tebal tapi ringan. Nah, ini huruf qaf ini tebal tapi ringan. Jangan sampai tebalnya itu berlebihan. Seperti apa? Seperti nih. Huruf shad nih, kalau huruf shad sli dia nggak apa-apa tebal kayak gitu karena dia memiliki sifat itubaq, ada sifatnya tebal sli. Tapi huruf qaf jangan disamakan, jangan bacanya al-mustaqim, al-mustaqim jangan ya, tapi al-mustaqim biasa saja ya teman-teman. Nah, coba kita praktekkan lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai bacanya mustaqim, tapi biasa aja mustaqim. Tarik napas lagi ayah bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Lanjut ayat berikutnya ya. Masya Allah, ini sudah 7 menit nih. Semoga kita sempat ya. Insya Allah sampai 15 menit saja lah ya. Baik, lanjut ayat berikutnya. Perhatikan dulu ayah bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelan-pelan ya teman-teman. Siratal, sama nih hukumnya, cara bacanya seperti di ayat yang 6 tadi ya. Siratal, alnya jangan sampai tebal. Siratal ladzi, lidahnya dikeluarkan sedikit dan ada alirkan suara zina an'amta. Hati-hati di sini teman-teman, an'amta. Di sini hukumnya ada izhar nun mati jumpa huruf ain. Kemudian juga di sini mim mati jumpa dengan huruf ta. Maka di sini sama-sama idhar nih. Idhar apa nih teman-teman? Boleh ditulis kolom komentar. Oh, ini idhar hakiki Ustaz. Idhar hakiki. Apa ini idhar hakiki? Coba yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Apa hukum daripada nun mati jumpa ain, mim mati jumpa ta? Coba ditulis di kolom komentar ya. Nah, baik. Cara bacanya adalah harus jelas. Harus jelas. An'amta. An'amta. Dan ingat, huruf nun dan huruf mim dia memiliki sifat namanya juga tawassut. Apa itu tawassut? Mengalir sedikit suaranya. Ya, jadi ada gunnah sedikit ya, ada gunnah sedikit ya. An'amta. Nah, ingat ya sedikit ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan seperti gini.
an'amta alaihim. Nah, itu berlebihan. Tapi harus sedikit saja. An'amta alaihim, atau jangan juga terlalu sedikit, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, terputus, jangan ya. Dia mengalir begitu ya. An'amta alaihim. Lanjut. Ghairil. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Awas, hati-hati jangan bacanya ghairil maghdu. Bukan rel. Jangan rel. Ril, bukan rel tapi ril ya. Kasrohnya sempurnakan. Gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maaf ya, mungkin sampai di sini dulu. Pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini mungkin pembahasannya akan panjang. Insya Allah kita akan bahas pada video khusus surah Al-Fatihah ayat 7 ini. Karena ada beberapa pembahasan. Contohnya diantaranya, Ustadz, ini gimana berhentinya? Siratal ladzina an'amta alaihim, apakah berhenti di situ dibolehkan? Atau mungkin ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti di sini. Baru diulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan ingat tadi yang saya tanyakan, an'amta, hukumnya apa teman-teman? Coba ditulis di dalam kolom komentar ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.